Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Nasution. Saya sebagai pemberi materi dalam kegiatan MPLS ini dan juga sebagai guru mata pelajaran sejarah Indonesia. Ya, saya akan mengajar kalian di kelas 10 nanti. Oke. Dalam kesempatan kali ini saya mau ucapkan selamat untuk kalian siswa-siswi calon peserta didik SMKN 7 Tangerang Selatan dari jurusan Prodi Perhotelan maupun Prodi Tata Boga dan Kecantikan Kulit dan Rambut. Oke, dalam kesempatan ini meskipun ya kita tidak bisa bertatapan langsung, ya tidak bisa bertemu secara fisik karena memang bangsa kita sedang mengalami yang namanya pandemik ya, COVID-19 mengharuskan kita tidak melakukan pertemuan berkerumunan. Maka dari itu pemaparan materi MPLS ini melalui daring. Dan untuk kalian pesan saya, patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, tetap di rumah sebisa mungkin. Kalau memang terpaksa sekali harus keluar rumah, kenakan masker, bawa hand sanitizer, dan selalu cuci tangan sebelum melakukan kegiatan makan, minum, maupun menyentuh area wajah. Ya, jauhi kerumunan. Oke. Tetap sehat, tetap semangat, meskipun belajar di rumah, ya. Kalian harus tetap punya motivasi bahwa setelah pandemi kalian harus lebih berprestasi. Maka dari itu proses pembelajaran di rumah harus kalian ikuti dan kalian laksanakan dengan baik. Gitu ya, kurang lebih. Oke, dalam kesempatan kali ini saya diberikan amanah ya oleh sekolah untuk memberikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Materi ini saya rasa sangat amat penting. Ini bagian dari urat nadi bangsa Indonesia bisa bertahan, ya, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, apa sih sebenarnya? Mungkin kalian sudah sering dengar ataupun sering baca di media, televisi, elektronik lainnya, ataupun membaca di koran atau mendengarkan melalui radio. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Atau bahkan kalian sudah paham mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu adalah harapan saya. Artinya sosialisasi negara terhadap masyarakatnya sudah sampai menyentuh pemahaman gitu ya. Oke, saya akan bahas mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara ini melalui pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama, pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. Sadar bahwasanya kita berada di tempat yang memiliki bahasa, ideologi, budaya, dan atau sejarah yang sama dan mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya yang diatur oleh negara. Artinya, sadar itu kita merasa pemahaman kita ya bahwa kita hidup memiliki bahasa, perbedaan, ideologi, budaya itu semua ya yang sama, mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial, budaya yang diatur oleh negara. Artinya kita dipayungi oleh sebuah negara Indonesia yang di bawah payungnya itu adalah masyarakat yang multikultural. Ini rentan sebenarnya terjadi gesekan, perbedaan sampai memunculkan konflik ya. Tapi dengan pemahaman warga negara atau masyarakat terhadap pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara ini bisa diredam. Ya. Oke. Itu paham ya? Selanjutnya, makna dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Individu yang hidup dan terikat dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI harus memiliki sikap perilaku yang tumbuh atas kemauan sendiri yang dilandasi dengan ikhlas. Jadi individu atau secara personal yang hidup ya dalam negara kita harus memiliki sikap yang
atau perilaku ya dilandasi dengan rasa keikhlasan. Artinya kita hidup, coba deh kamu lihat tetanggamu, kanan kirimu ya, semua itu mereka pasti berbeda dari suku, ras, budaya, dan agama. Tapi kita secara sadar dan secara otomatis dalam pemikiran kita, tanpa mesti harus disuruh, kita harus saling tenggang rasa. Ya, bahwa kita berbangsa dan bernegara, yaitu negara Indonesia. Ya, berbangsa di berbagai macam suku, ras, agama itu. Ya, kita harus memiliki rasa persatuan. Ya. Oke. Makna dari kesadarannya ya, lanjut. Nah, pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi pilar-pilar ini adalah bagian dari pondasi lah ya, supaya rumah, kalau mau bangun rumah itu pondasinya harus kuat karena supaya tidak rubuh gitu ya. Jadi pilar-pilar inilah ya, berbangsa dan bernegara yang kita pegang teguh sampai hari ini, yaitu Pancasila ya, sudah kamu pasti tahu ya, 5 silanya dengan 5 silanya, terus Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pancasila tadi ya sebagai ideologi negara ya. Jadi Pancasila itu bukan cuma sekedar dipajang di tiap ruang-ruang kelas atau ruang-ruang pemerintah, tapi Pancasila itu bagian dari ideologi masyarakat kita. Kalau bicara soal ideologi, berarti pemahaman yang ada di benak atau ada di pikiran orang tersebut dan diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam 5 sila itu tadi. Ya, sesuai dengan kesepakatan founding father atau bapak pendiri bangsa kita yang sudah memang sesuai dan tidak bisa tergantikan sebagai ideologi negara. Ya. Oke. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Jadi tidak ada itu daerah ini, daerah itu, kepulauan ini, kepulauan itu, tidak. Semua dari Sabang sampai Merauke disebutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan di sini digaris bawahi bahwa kita harus bersatu. Nah, kalau bicara soal bersatu berarti ada keanekaragaman di sana. Ada perbedaan di sana. Ya. Ada yang tidak sama, ya. Tapi kita harus punya kesatuan, artinya punya tujuan yang sama, yaitu negara Republik Indonesia yang dapat menciptakan kesejahteraan bersama, keamanan bersama, keadilan bersama, ya, itu ya. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Itu tadi saya katakan, ya. Kesatuan tadi, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita bersatu di tengah perbedaan, ya, di tengah berbagai macam multikulturalnya bangsa kita, ya, kita akan kuat, kita akan maju bersama, ya, menggapai tujuan-tujuan negara kita. Sebenarnya simpel tujuan negara kita, kemakmuran yang kita inginkan, kan, begitu. Tapi kita harus hindari yang namanya, lanjut, disintegrasi bangsa tadi ya, perpecahan. Nah, sikap-sikap kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, ini harus ada, harus muncul dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Satu, cinta terhadap tanah air. Sudah pasti harus cinta terhadap tanah air. Kenapa saya katakan harus? Bahkan sejak kita ada di rahim ibu kita, sebelum kita dilahirkan bahkan, tanah yang kita injak ini sudah sangat amat memberikan banyak sekali manfaat untuk kita. Ya, jadi saya pikir nggak ada lah alasan untuk tidak mencintai tanah air kita ini. Kita belum lahir pun, ketika kita sudah lahir, kita menumpahkan darah kita di tanah ini. Jadi menurut saya memang sudah tidak ada alasan lagi tidak mencintai tanah air kita ini. Kita harus bangga. Ya. Kedua, membina persatuan dan kesatuan. Lagi-lagi persatuan dan kesatuan. Bahkan persatuan dan kesatuan ini sudah dibahas oleh founding father atau bapak pendiri bangsa kita. Kita harus bersatu. Kita harus bersatu. Karena kalau kita masing-masing
jauh sekali harapan kita Indonesia bisa bertahan atau survive, atau apalagi menjadi negara superpower ya, sekelas Amerika. Sebenarnya kita punya bekal untuk sampai ke sana, tapi kita harus bisa bersabar dan terus istiqomah istilahnya ya, terus berusaha lah. Makanya kita harus membina persatuan dan kesatuan. Kalian sebagai generasi muda nih, atau sebutnya generasi milenial, harus ada sikap kalian ya, misalkan menjauhi ya perbedaan-perbedaan atau rasis-rasisan, itu harus dihindari betul, bahwa kita berbangsa dan bernegara. Ketiga, rela berkorban. Nah, ini rela berkorban nih. Poin nomor 3 ini saya garis bawahi, rela berkorban. Sebenarnya apa sih yang kita hadapi sekarang? Ya kan, yang sedang kita hadapi hari-hari ini adalah pandemik ya, masalah COVID-19 ini. Karena efeknya nggak cuma soal kesehatan, tapi soal ekonomi ya. Masyarakat banyak ya, mungkin kalian sudah melihat atau bahkan merasakan pandemi COVID-19 ini nggak cuma soal kesehatan, tapi ekonomi ya. Banyak terjadi PHK, pengangguran, tidak ada daya beli masyarakat. Inilah sikap ketiga ini yang harus kita sebagai generasi muda itu melakukan sesuatu. Bantu masyarakat, bantu saudara-saudara kita yang mengalami, yang terdampak langsung oleh COVID-19 ini. Apapun, sedikit, sekecil apapun kalian lakukan, misalkan kalian kampanyekan soal protokol kesehatan tadi yang saya katakan di awal ya, ataupun kalian bisa melakukan donasi, pengumpulan dana, atau kalian melakukan sebuah terobosan-terobosan baru seperti inovasi-inovasi menjual produk yang hasil penjualannya bisa kalian sumbangkan ya, untuk orang-orang yang berdampak langsung. Atau memang kalian punya inovasi dalam membuat, mungkin misalnya masker, kalian bisa bagikan kepada orang-orang ya, untuk mencegah penularan ini berlanjut ya. Ini rela berkorban ya, demi bangsa. Jadi tidak lagi bicara soal individu. Kita melakukan sesuatu hal hari ini berdampak positif bagi masyarakat, akan berdampak positif juga buat negara ke depan. Kan kita nggak mau pandemik ini berlarut terlalu lama ya. Harapan kita cepat segera selesai. Maka dari itu peran serta masyarakat dalam rela berkorban, bela negara lah itu bahasanya ya, untuk bangsa Indonesia. Oke. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, ini ya, ini contoh konkretnya. Perilaku kebangsaan dalam keberagaman ras dan suku di Indonesia. Wow. Perilaku kebangsaan dalam keberagaman ras dan suku. Tadi saya bahas bahwa ras, suku di Indonesia itu banyak sekali. Ya. Jadi harus tercermin dalam perilaku kita. Jangan cuma sekedar saya orang Indonesia, saya bangga Indonesia, tapi begitu melihat sebuah perbedaan menjadi sebuah jurang. Ya, oh dia begini, dia begitu, tidak. Ya. Yang B, perilaku kebangsaan dalam keberagaman agama. Ya, agama yang diakui oleh negara kita, ya. Itu harus kita hargai, ya. Meskipun dia berbeda agama dengan kita harus hargai, kita harus hormati. Kita nggak boleh intervensi sampai masuk ke dalam dan mencela, apalagi jangan sampai. Ya, agamamu, agamaku. Seperti itu aja. Saling menghargai ya. C, perilaku kebangsaan dan keberagaman sosial budaya. Wah, ini budaya nih, bicara budaya. Ya. Kenapa sih kita banyak sekali budaya? Karena setiap manusia berkumpul ya, membuat sebuah suku itu punya keberagaman budaya atau sebutnya ciri khasnya masing-masing. Apalagi dengan secara letak geografis kita yang terpisahkan oleh pulau, selat atau lautan ya, berbagai macam manusia yang tinggal di sana itu memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Meskipun dari latar belakang kebudayaan yang berbeda,
keberagaman sosial yang berbeda, kita harus punya perilaku kebangsaan yang didahulukan. Ya. Oke, poin D, perilaku kebangsaan dan perbedaan gender. Wah, ini biasanya ya seperti contohnya perbedaan gender itu ya antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau mungkin zaman sebelum adanya emansipasi wanita ya, sebelum ya era-eranya era Kartini ya, wanita itu berada di bawah posisinya laki-laki, artinya perempuan ini tidak memiliki pilihan dalam masa depannya, semua sudah ditentukan. Tapi ketika sudah emansipasi wanita, jadi persamaan gender ya antara laki-laki dan perempuan itu sama ya. Jadi meskipun berbeda laki-laki dan perempuan, tapi hak dan kewajibannya sama. Apalagi kita sebagai laki-laki ya, harus benar-benar sebenarnya melindungi perempuan yang posisinya memang lebih lemah dari kita, tapi secara hak dan kewajiban sama. Ya. Oke, lanjut. Ini faktor-faktor pendukung nih, kesadaran berbangsa dan bernegara. Tingkat keamanahan seorang pejabat. Ya. Jadi kalau kalian menjadi pejabat ya, harapan saya sebagai guru adalah ya 50%, bahkan kalau bisa 100% murid-murid saya itu jadi pejabat, karena yang dapat melakukan perubahan ya secara signifikan itu adalah para pejabat. Karena mereka lah yang memegang tampuk kepemimpinan dan regulasi atau kebijakan. Ya. Oke, maaf. Oke. Pemerataan kesejahteraan setiap daerah. Nah, ini penting, kesejahteraan. Banyak terjadi konflik. Sebenarnya bukan persoalan agama, suku, ras, tidak, tapi kesejahteraan. Kesejahteraan itu harus merata di setiap daerah. Artinya kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah harus menyentuh sampai ke daerah-daerah. Ketiga, kepercayaan kepada wakil rakyat atau pemerintah, trust. Jadi kita punya wakil yang namanya DPR ya, trias politika sebenarnya ya, pembagian 3 kekuasaan, ada legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Eksekutif itu adalah bagian dari pemerintah, presiden, wakil ya, wakil presiden dan menteri. Legislatif itu ada DPR, DPRD ya, yudikatif ada MPR, MK, Mahkamah Agung ya. Nah, ini kita harus memiliki rasa kepercayaan terhadap mereka ya. Kita harus percaya dalam arti begini, kita harus mengikuti arahan, anjuran ya yang dilakukan dan diberikan oleh pemerintah. Contoh misalkan dalam pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan dijalankan. Kita sebagai warga negara harus percaya pada pemerintah bahwa kebijakan protokol kesehatan ini memang berdampak positif buat kita. Ya. Nah, pemerintah memberikan donasi, misalkan meminta pertolongan, bantuan pada masyarakat yang berlebih untuk menolong masyarakat yang kurang, kita harus membantu. Begitu ya. Kepercayaan, trusting itu penting sekali dalam sebuah berbangsa dan bernegara. 4, tegasnya hukum dan aturan pemerintah. Nah, ini pondasi juga nih, hukum dan aturan pemerintah. Jadi hukum itu tidak boleh pandang bulu, pandang warna kulit, pandang ras dan kepercayaan dan lain-lainnya. Harus berdiri tegak, tidak bisa tiup angin ya, goyang dan lain-lainnya. Dan aturan pemerintah harus tegas ya. Terakhir, dorongan diri. Nah, ini dorongan diri nih yang sebenarnya sangat amat, dari 4 poin tadi, tanpa ada dorongan diri saya rasa tidak bisa mendukung kesadaran berbangsa dan bernegara. Artinya, contoh misalkan tingkat amanah seorang pejabat. Kalau kita sebagai pejabat tidak memiliki rasa kesadaran berbangsa dan bernegara secara individu, saya rasa nggak mungkin tercapai. Ya. Kedua, pemerataan kesejahteraan setiap daerah.
Kalau kita sebagai pejabat daerah atau sebagai pemangku kepentingan negara, kalau kita tidak memiliki rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, kita hanya akan memberikan kesejahteraan bagi ras kita doang. Kan itu tidak adil. Kepercayaan terhadap wakil rakyat dan pemerintah kita sebagai masyarakat, kalau kita tidak memiliki rasa percaya diri, dorong kepercayaan terhadap mereka, tidak akan tercapai tegasnya hukum dan aturan pemerintah, ya. Oke, lanjutnya. Nih ya, faktor-faktor penghambat kesadaran berbangsa dan bernegara. Satu, merosotnya tingkat keamanan negara Indonesia. Keamanan itu penting, ya. Kita sebagai warga negara harus bisa secara mandiri menjaga keamanan lingkungan kita. Ya, contoh ada pos siskamling, ya kan, bergantian ronda jaga-jaga kampung, ya, dan keamanan lainnya. Kedua, ketidaksahajaan para pemimpin. Biasanya ini adalah pemimpin-pemimpin yang otoriter, pemimpin-pemimpin yang tidak terima kritik dan lain-lainnya, ya. Ketiga, ketidaktegasan hukum yang berlaku. Nah, ini dia, ya. Tadi saya katakan hukum itu harus berdiri tegak, tidak boleh condong ke kanan, tidak boleh condong ke kiri, ya. Keempat, dia harus menjadi sebuah pilar tadi, ya, pilar berbangsa dan bernegara. Rasa ingin menonjolkan golongan masing-masing, ya, ini sebutnya primordialisme dalam bahasa sosiologi, ya, menonjolkan golongan masing-masing, artinya golongan atau ras. Misalkan ras saya lebih unggul daripada ras Anda, suku saya lebih unggul daripada suku yang lainnya, itu namanya primordialisme. Jangan sampai terjadi, jangan sampai itu kalian lakukan, ya. Kelima, merosotnya nilai toleransi dan saling menghargai. Ini penting. Karena apa? Karena sekarang banyak sekali terjadi kemerosotan nilai toleransi kita. Bicara soal toleransi dan saling menghargai itu bukan 1 tahun, 5 tahun ke belakang, atau hari ini aja. Bahkan sebelum merdeka, bahkan ratusan tahun, bahkan sebelum, ya, para penjajah atau kolonialisme datang ke Indonesia ini, bangsa kita itu sudah terkenal dengan toleransi dan saling menghargainya, karena sudah terbiasa. Nenek buyut kita itu hidup dalam keberagaman, ya, sudah terbiasa hidup dengan multikultural. Yang jadi pertanyaannya, kenapa generasi sekarang lebih sensitif, ya, dan lebih mengurangi rasa toleransi dan saling menghargai? Padahal itu adalah bahan bakar kita lah bahasanya. Semangat kita dari toleransi dan saling menghargai itulah tercipta harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saling tolong menolong nanti muncul di sana, saling memberikan hak dan kewajibannya, melindungi hak orang lain, menjalankan kewajibannya sebagai individu, ya, itu akan tercipta semua. Nanti ujungnya adalah kemakmuran bangsa Indonesia akan tercapai. Oke, selanjutnya, ya. Nah, ini contoh-contoh kasusnya, ya. Ada tahanan KPK korupsi, ya, ada tindak kekerasan, ada juga kekerasan anak nih. Contohnya adalah tawuran, ya. Tawuran ini adalah sebuah bentuk disintegrasi generasi muda nih, ya. Tawuran ini adalah sebuah perilaku yang tidak mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena tawuran ini adalah hal-hal yang sifatnya negatif, sifatnya memecah belah bangsa. Jadi pesan saya untuk kalian, ya, anak siswa-siswi, anak sekolah, sudahlah, jangan mau terprovokasi ataupun memprovokasi, ya. Hal-hal seperti ini sudah nggak zaman, sudah ketinggalan, eranya bukan itu lagi. Persaingan kalian adalah persaingan seperti contohnya yang sekarang lagi digandrungi anak-anak sekarang, ya. Bersaing secara teknologi gadget, teknologi gamers, ataupun nih di sekolah
berkompetisi secara akademik, kemampuan. Yang di perhotelan saling berkompetisi dalam menangkap dan menimba ilmu, ya. Karena kalian nanti setelah lulus SMK akan berkompetisi di dunia kerja. Begitu juga jasa boga, bagaimana cara menjadi chef yang baik, ya, yang terbaik dari yang baik, ya kan, yang the best dari yang terbaik gitu lah. Ataupun yang tata rias kecantikan, ya, jadi tata rias, makeup, ya, yang skillnya sudah di atas rata-rata. Selanjutnya adalah, ya, jadi pesan saya hindari yang namanya tawuran karena nggak ada efek positifnya sama sekali, itu ya. Oke. Selanjutnya adalah penugasan, ya. Dari tadi sekian banyak saya paparkan pada kalian. Saya ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang Indonesia sebenarnya. Intinya kan itu. Jadi saya ingin kalian membuat ajakan atau anjuran kepada orang lain atau teman kalian, ya, untuk lebih mencintai bangsa Indonesia melalui tulisan maupun gambar. Kalau kamu bisa nulis, bikin puisi dan lain-lainnya silakan. Ataupun melalui gambar, kamu bisa menggambar misalkan keanekaragaman bangsa Indonesia, masyarakatnya dan lain-lainnya boleh. Atau bentuk karya lainnya yang unik menurut kalian dibuat oleh Anda sendiri dan dikerjakan atau dituangkan dalam kertas gambar maupun kertas karton yang berwarna. Boleh, bebas, ya. Hasil karyanya difoto bersamaan dengan Anda. Jadi hasil karya nanti gini nih. Ini ya. Kalian kelihatan mukanya, kelihatan hasil karyanya tuh difoto, nanti dikirim ke link yang disediakan oleh panitia PPDB. Atau tugas tambahan lagi, kalian share di media sosial kalian yang kalian punya. Ini bentuk ajakan. Yuk, misalkan cintai Indonesia lebih, yuk kita hadapi pandemi COVID-19 ini dengan begini-begini, terserah kalian. Pokoknya anjuran menuju kebaikan untuk bangsa Indonesia ke depan. Gitu ya. Nanti kalian kirim foto beserta tugas itu yang kalian pegang. Jadi kalau bisa sih 2 foto, yang satu foto tugasnya, yang satu lagi foto tugas dengan kalian. Supaya saya lihat nih, saya kan belum pernah ngelihat kalian, ya kan? Wajahnya seperti apa sih, gantengnya, seperti apa sih cantiknya, ya kan? Biar saya lihat, biar saya bisa lebih kenal dengan kalian, gitu ya. Dikirimkan ke link yang sudah nanti disediakan oleh panitia PPDB ya. Saya tunggu tugasnya, jangan terlalu lama, kalau bisa hari ini langsung dikumpulin, langsung dikerjakan, oke? Tetap jaga kesehatan. Guru-gurumu di SMKN 7 Tangerang Selatan sudah rindu akan mengajar kalian di kelas. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.